البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang akan masuk ke 55. Oh, murajaah. Mas murajaah muka surat 55 itu. Ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 55 dari pelajaran Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, muraja'atul wahdah, mengkaji ulang juz yang kita lewati atau fasal yang kita lewati. Kanat ghazwatu Badrin sanatas natain. Perang Badar terjadinya pada tahun 2 Hijriah. Siapa nak tunjuk jari? Ya. Betul, bulan Ramadan. Yang kedua, ghazwatu Uhudin kanat sanata salasin. Perang Uhud itu pada tahun 3 Hijriah. Ya. Bulan apa? Syawal. Kemudian kanat ghazwatul Khandaqi sanata khamsin minal hijrah. Perang Khandaq itu tahun 5 Hijriah. Siapa yang tunjuk jari? Oh ya. Bulannya apa? Kemarin sudah ya. Kemarin sudah kita sebutkan belum? Sudah. Sudah, Anda sudah sebutkan. Siapa yang ingat bulan apa? Anda nyebut Rabiul Awal, ya? Aywa Dzulqa'dah. Dia di bulan Dzulqa'dah. Baik. Kemudian Perang Dunia 1 tahun berapa? Oh, di luar pembahasan. Tak ya, kita belum lahir juga dan tak ikut. Ya, tak ada kena mengena. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 56. Ad-darsul khamis al-as'ilah. Masya Allah, ini terulang-ulang ya, tapi jayid, lama-lama hafal. Pelajaran yang kelima itu soal-soal. Pertama, mata kanat ghazwatu Badr. Siapa yang akan menerjemah? Mengartikan, ya, artikan. Iya, bila terjadinya perang Badar, siapa yang menjawab? Tapi berlatih apa? Dengan bahasa Arab berlatih. Seperti darsiang. Coba ya. Betul? Ghazwatu Badrin. Ya. Fi sanati. Fi sanatis najain. Iya, tahun 2. Boleh. Atau kalau dikasih kana sama seperti di muka surat sebelumnya. Kanat ghazwatu Badrin fi. Atau kalau fi-nya dihilang jadi sanata. Kalau fi sanati. Iya, sanata di sini apa? Mansub sebagai apa? Dzarfuz zaman. Mansub. Yang kedua, manil ladzin tasara fi ghazwati Badrin. Siapa yang menerjemah? Nak menerjemah coba. Intasoro. Tengok tuh, intasoro apa itu? Tengok. Apa arti intasoro? Wah, tahu. Ada. Berarti apa artinya? Siapa yang menang? Iya, di waktu perang Badar dengan bahasa Arab mencoba berlatih. Ya, tak ada yang menang. Waduh. Oh ya. Alladzin tasara fi ghazwati Badrin. Siapa? Al-mu'minun. Atau apa? An-nabiyyu was sahabah. Yang menang di dalam perang Badar adalah kaum mukminun. Atau apa? Nabi dan para sahabat. Boleh.
Kemudian yang ketiga, mata kanat ghazwatu Uhud. Siapa yang menerjemahkan? Ya, iya bila tibanya terjadinya perang Uhud. eh nak coba? Ya udah coba. Lihatlah, lihat mana mana ada informasi di situ. Tengok muka surat berikutnya. Itulah fungsinya punya buku. Jawabannya, oh, jawabannya kan ada di sini. Cara membacanya macam itu, disesuaikan dengan di buku. Tak apa, berlatih sikit-sikit boleh ya ya. Apa yang visa nanti? Ghazwatu Uhudin kanat sanata salasin. Ya, iya. Perang apa? Artinya apa berarti? Artinya apa? Perang Uhud terjadi pada, iya, jawabannya berarti di mana jawabannya? Jawabannya di mana? Itu jawabannya. Baik. Kemudian yang keempat, madza hasala fiha? Siapa yang akan mengartikan? Madza hasala fiha? Oh ya. Ya, apa yang terjadi di dalamnya? Di dalam apa maksudnya? Iya, perang apa? Perang Uhud. Siapa ya? Ewa hasala fiha bala. Artinya apa? Iya, terjadi bencana. Maksudnya bencana apa? Bencana apa maksudnya? Gunung meletup, ya? Kesimpulannya, kesimpulannya apa yang terjadi dalam perang Uhud? Apa yang terjadi kesimpulannya? Ya, orang Islam kalah. Berarti bahasa Arabnya apa? Boleh mencoba? Atau sebaliknya? Sebaliknya, orang Islam kalah. Berarti sebaliknya apa? Ewa sorol kafirun. Orang kafir menang. Ewa. Kalau kita susah mengungkapkan dengan bahasa Arab, mengikuti pola number 2. Mengikuti pola number 2 tinggal dirubah posisinya. Intasara al musyrikun misalkan fi ghazwati Uhud. Orang musyrikun mereka menang dalam perang Uhud. Atau kalau kita memilih lafadz kekalahan, apa kekalahan bahasa Arabnya? Kekalahan apa? Kekalahan bahasa Arabnya apa? Kalau di dalam surat Ar-Rum, siapa yang menang? Siapa yang menang, siapa yang kalah dalam surat Ar-Rum itu? Dalam surat Ar-Rum siapa menang, siapa kalah? Romawi menang kah kalah? Ayo, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya semula kalah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yaitu apa? Orang Romawi ghulibat kalah di negeri yang paling dekat. Kemudian setelah mereka kalah, saya gelibun, mereka akan menang. Berarti kalah bahasa Arabnya apa? Ghuliba. Ghulibal muslimun. Muslimun terkalahkan. Atau kalau kita pakai bahasa lain apa? Al muslimuna fi ghazwati Uhud munhazimun. Kaum muslimin pada waktu perang Uhud terkalahkan. Tapi tak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad kalah. Para ulama mengatakan tak boleh. Karena Nabi Muhammad ditolong Allah, ditolong malaikat. Yang kalah siapa? Muslimin. Yaitu apa? Para sahabat. Nabi Muhammad tak pernah kalah. Karena Allah sudah menjanjikan Nabi Muhammad pasti menang. Cuma musliminnya yang terkadang menang, terkadang kalah. Itulah yang terjadi dalam perang Uhud, yaitu apa? Ghulibal muslimun. Kaum muslimin kalah. Atau apa? Intasorol kafirun. Orang kafir yang menang. Taib. Yang kelima. Mata kanat ghazwatul khandaq. Eh, nak coba lagi ya, coba. Iya, coba.
Ayo ya. Kanat ghazwatul ghazwatul apa? Ewa kanat ghazwatul khandaq sanata khamsatin minal hijrah. Apa artinya? Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Baik. Kemudian, wow, Masya Allah, setelahnya senang ya, banyak tempat kosong. Al-Wahdatus Sabi'ah, yaitu pasal yang ketujuh. Yang pertama yang dibahas Fathu Makkah. Apa arti Fathu Makkah? Oh ya, iya, penaklukan atau pembukaan kota Mekah atau negeri Mekah. Kemudian yang kedua tahtimul asnami haulal Ka'bah. Apa arti tahtim? Tahtim itu apa tahtim? Hitom, mahtum, yaitu apa? Runtuh. Yaitu patung-patung diruntuhkan atau dihancurkan, tahtim. Di sekeliling di sekeliling Ka'bah. Sekarang kita masuk ke muka surat 59. Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala ad-darsul awal Fathu Makkah. Pelajaran yang pertama yaitu pembukaan negeri Mekah, ditaklukkannya Mekah. Kana fathu Makkah fi sanati samanin minal hijrah. Penaklukan Mekah atau pembukaan kota atau negeri Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Taib. Cuma masalahnya adalah sebenarnya antara perang Khandaq, perang Khandaq tahun berapa perang Khandaq? Ya, iya tahun 5. Kemudian ada perkara penting sebenarnya, ya. Ayo, perjanjian Hudaibiyah tahun berapa? Ayo, 6. Apa isi perjanjian Hudaibiyah? Intinya apa? Ada kesepakatan apa? Sabar, sabar ya. Iya, tidak boleh apa? Tidak boleh saling berperang. Berarti apa? Berdamai. Selama berapa tahun? Ya, 10, betul. Selama 10 tahun. Makanya setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah itu, maka kaum muslimin banyak yang datang ke Mekah, tapi bukan tinggal di Mekah, untuk berdakwah. Sehingga apa? Islam semakin tersebar di Mekah. Dan banyak orang yang kemudian pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Di antaranya siapa setelah perjanjian Hudaibiyah itu? Oh, Abu Sufyan belum. Ya. Siapa yang membantu? Ya. Khalid ibnul Walid. Pas itu satu lagi. Mereka berdua datang. Pemimpin perang Amr ibnul As. Pemimpin perang apa beliau itu? Pemimpin perang apa? Amr ibnul As. Pemimpin perang apa? Siapa yang ingat Amr ibnul As? Pemimpin perang apa? Jelas bukan perang Mindanao, bukan. Tapi apa? Perang Zatus Salasil, pemilik rantai. Dua-duanya pergi ke Madinah masuk Islam. Namun ternyata masalahnya baru 2 tahun orang-orang Quraisy gatal. Gatal ingin apa? Ingin menyelisihi, mengkhianati perjanjian. Di antara isi perjanjiannya bukan hanya antara ahlu Al-Madinah dengan ahlu Mekah yang damai. Tetapi apa? Sekutu-sekutu mereka juga damai. Sekutu Nabi Muhammad siapa? Oh, bukan. Itu kaum muslimin sudah jadi satu. Tapi yang lain, yang di luar Madinah, sekutu Nabi Muhammad siapa? Bani apa? Bani Sa'idah masuk ke Rasulullah karena sudah langsung di dalam Madinah. Ini di luar Madinah, yaitu apa? Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Sementara sekutunya orang Quraisy, Bani apa? Bani Bakar. Tatkala orang-orang Khuza'ah pergi ke Makkah untuk berumrah, diserang oleh Bani Bakar. Orang-orang Quraisy mereka membantu Bani Bakar, memberikan senjata dan sebagainya. Berarti apa? Orang Quraisy berkhianat. Maka pemimpin Bani Khuza'ah segera naik kendaraannya pergi ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah entah berapa hari waktu itu. Jelas waktu itu belum ada monorel.
Belum ada apa itu LRT atau apa, belum ada. Hmm? Ya, belum ada kereta api atau kereta elektrik. Perjalanan sangat jauh. Begitu sampai di sana, maka dia mengumandangkan syair Allahumma inni nasyidun Muhammadan hilfa abi wa abina atlada dan seterusnya panjang. Ya Allah, sesungguhnya saya memanggil Muhammad, sekutu ayah kami dan sekutu kami dan seterusnya disebutkan panjang lebar bagus sekali. Tayyib, maka Nabi langsung mengatakan qad ja'aka nasr ya Amr. Amr pemimpin Bani Khuza'ah, telah datang pertolongan untukmu wahai Amr. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berangkat. Kurang lebih berapa sahabat yang berangkat waktu itu? Iya, kurang lebih 10.000, banyak sekali. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perang Fathu Makkah itu. Jadi sebaiknya kalau tidak menyusahkan para murid, memang sebelum bicara Fathu Makkah memang kita harus membicarakan apa? Perang Fathu Hudaybiyah lebih dahulu. Karena Fathu Makkah terjadinya adalah karena pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan itu terjadinya adalah di bulan Ramadan. Di hari-hari pertama, Nabi dan para sahabat berpuasa, tidak masalah. Di hari-hari berikutnya, maka menjelang sampai ke Madinah, perjalanan kurang lebih berapa? Antara berapa 13 hari atau 14 hari di masa itu. Maka itu tatkala beberapa hari menjelang ketibaan ke Mekah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innakum qadimuna ala aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian akan tiba di tempat musuh kalian. Berbuka itu lebih kuat untuk kalian. Maksudnya kalau sedang suasana hendak perang, sebaiknya puasa atau tidak puasa berarti? Iya, tidak puasa demi kemaslahatan lebih besar daripada apa kita lemah menyerang musuh tahu-tahu tak kuat. Ya tapi kan mati syahid. Iya, mati syahid, tapi agama perlu penguat, perlu kekuatan untuk apa? Untuk dimenangkan. Kita datang bukan sekedar menyerahkan nyawa, kita ingin memenangkan agama Allah Ta'ala. Toyib. Maka sebagian sahabat berbuka. Sebagian yang lain tak mau berbuka. Nah, kemudian pada hari berikutnya Rasulullah mengatakan innakum musabbihun ala aduwikum. Musabbihuna ala aduwikum fa'aftiru. Sesungguhnya besok kalian akan berpagi-pagi menyerang musuh kalian, maka berbukalah. Kemarin-kemarin sekedar apa pilihan, berbuka lebih baik, lebih kuat. Sekarang Nabi mengatakan berbukalah kalian. Nah, ini wajib dalam situasi seperti tadi. Toyib. Nah, tatkala sebagian sahabat beristihsan, oh kami kuat. Tapi ternyata apa? Rasulullah dibagi tahu masih banyak yang tidak mau berbuka. Padahal Nabi sendiri menunjukkan beliau berbuka. Beliau kuat. Beliau berapa kali kekuatan manusia biasa? Berapa kali? Berapa kali? Iya 30 dalam Sahih Bukhari Muslim itu hadis Anas 30 kali kekuatan lelaki biasa. Toyib. Hero-hero orang kafir kalah semua, tak ada apa-apanya itu. Tapi Nabi memberikan contoh untuk minum. Ternyata dibagi tahu ada orang yang tetap tidak mau berbuka. Maka Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka itu pendurhaka. Karena apa? Nabi sudah menyuruh, tak layak untuk kita menyelisihi ajaran Nabi. Tayyib. Kemudian sementara di dalam Mekah sendiri Abu Sufyan merasa resah. Oh, ini kita telah apa? Telah menyelisihi kesepakatan. Ini pasti akan timbul bencana. Maka Abu Sufyan kemudian berangkat keluar dari Mekah di malam itu. Di suatu tempat Abu Sufyan melihat banyak apa? Melihat banyak api. Api sebuahnya itu. Dia tak tahu ini siapa. Di luar Mekah ada api sebanyak itu, tapi masih jauh. Setelah itu dia berjumpa dengan Pak Cik Nabi. Siapa Pak Cik Nabi waktu itu ya? Bukan. Ya? Abu Thalib sudah wafat sebelum apa? Sebelum Isra Mi'raj. Ya? Iya, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas menyemangati untuk Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian apa? Al-Abbas dibonceng oleh terbalik. Abbas membonceng Abu Sufyan di atas ontanya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Abbas meminjam ontanya Nabi. Nah, ketika Umar melihat ini Abu Sufyan, maka mengatakan, oh ini musuh Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menyerahkan musuh Allah ke sini tanpa perjanjian.
Langsung dikejar. Tapi apa? Tapi siapa tadi? Siapa tadi? Al-Abbas menggerakkan kendaraan secepat-cepatnya. Umar ngejar dari belakang. Umar benci sama orang kafir. Nah, ketika sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian apa? Abu Sufyan minta minta dilindungi. Rasulullah kasih perlindungan. Kemudian Rasulullah memberikan semangat untuk masuk Islam, tapi dia masih bingung, masih ragu dan sebagainya. Kemudian akhirnya setelah dinasehati, akhirnya dia masuk Islam. Berarti apa? Jadi apa kalau masuk Islam? Orang baru masuk Islam namanya apa? Namanya apa? Ewa mu'allaf. Maka Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang suka kehormatan. Maka berilah dia kehormatan. Biar dia suka. Oh, dalam Islam saya tidak dihina. Maka Rasulullah mengatakan, umumkan kepada orang-orang di sana, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan selamat. Yaitu apa? Berlindung di dalam masjid. Barang siapa berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Nah, kemudian Abu Sufyan pulang. Kemudian dia mengumumkan pada orang-orang, ini Muhammad dengan pasukannya, tak mungkin kita lawan. Barang siapa berlindung di Masjidil Haram, dia selamat. Barang siapa berlindung di rumah saya, dia selamat. Orang-orang cakap, rumah kamu seberapa dibanding kami banyak? Abu Sufyan bingung. Dah, barang siapa berlindung di rumahnya sendiri-sendiri, dia selamat. Ya, akhirnya masing-masing sembunyi di rumah sendiri-sendiri. Dan cerita panjang terkait dengan cerita masing-masing peristiwa dengan para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi 3, sayap kanan, sayap kiri, dan jantungnya. Rasulullah di bagian jantung. Kemudian Rasulullah mengatakan tempat perjumpaan kita adalah di Makkah bagian atas sana. Nah, waktu itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, man wajatum qa'iman fa'animu. Barang siapa kalian dapati dia masih berdiri, maka buatlah dia tidur. Apa maksudnya buat dia tidur? Kasih dadah kah? Ya. Ayo dibunuh. Bunuh biar tidur sekali. Baik. Nah, maka pasukan berkuda dipimpin oleh siapa? Pasukan berkuda dipimpin oleh bukan bawa oleh. Maksudnya oleh siapa? Dipimpin oleh Khalid ibnul Walid. Tatkala beliau membawa pasukan berkuda masuk ke Makkah, ada sejumlah orang menghadang. Langsung semuanya dibabat habis. Ya itu tadi tidur mati. Baik. Kemudian ceritanya panjang, tak perlu kita bahas secara sangat terperinci ya. Baik. Sampailah kemudian Rasulullah SAW menang, mengalahkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang di depan Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Rasulullah SAW menanyakan, apa yang menjadi pandangan kalian tentang aku dan tentang sikapku terhadap kalian? Maka mereka mengatakan, kami memandang Anda adalah orang yang baik dan dermawan. Maka Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian orang-orang yang merdeka. Dikatakan apa? Mereka adalah yaitu utaqa'u Makkah, yaitu orang-orang yang dibebaskan pada waktu Fathu Makkah. Mereka dimerdekakan oleh Nabi. Mereka kalah jadi hamba harusnya, tapi Nabi bersikap sangat baik. Maka banyak sekali yang masuk Islam. Nah, dengan itulah turun ayat ini. Cuma sebaiknya apa? Kita itu dulu. Tatkala Rasulullah SAW masuk dalam keadaan menang, beliau waktu itu memakai apa? Kira-kira memakai apa? Iya, pakai baju besi. Di kepala beliau ada apa kira-kira? Selain helmet besi, beliau pakai apa waktu itu? Iya, pakai imamah warna hitam. Nah, tatkala beliau melepaskan helmet besinya, maka beliau dikasih tahu oleh para sahabat, Ibnu Khattal sedang bersembunyi di balik langsir Ka'bah. Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah sudah berpesan, kalau kalian jumpa Ibnu Khattal, maka bakar dia. Karena apa? Orang ini khianatnya sangat berat. Disebutkan dia memiliki 2 hamba sahaya penyanyi. Menyanyi tapi apa? Selalu menghina Nabi Muhammad. Dan juga dia yang menyebabkan putri Nabi yaitu Zainab keguguran. Makanya hukumannya adalah dibunuh. Hanya saja Nabi pertama mengatakan bakar dia walaupun bersembunyi di langsir Ka'bah. Kemudian Nabi mengatakan
tidak layak menyiksa dengan api kecuali pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Tapi kalau kalian dapati, bunuh saja. Nah, tatkala Nabi melepaskan helmetnya, dibagi tahu itu Ibnu Khattal sembunyi di langsir Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, uktuluh, bunuh dia. Nah, ini lain. Yang lain-lain dibebaskan. Yang ini karena sangat jahat, nah, dia dihukum mati. Nah, setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masih di atas ontanya, beliau menundukkan kepala sebagai bentuk ketawaduan pada Allah, tidak seperti panglima yang sombong, yang menepuk dada dan sebagainya. Beliau menundukkan kepala sehingga hampir terkena pelana kendaraannya itu. Ini ketawaduan Nabi Muhammad. Nah, ketika itulah turun surat ini. Wa anzalallahu suratan Nasr. Allah menurunkan surat An-Nasr. Apa arti Nasr? Apa arti Nasr? Apa arti Nasr? Iya, pertolongan atau kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah tiba pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Rasulullah melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan bergelombang, yaitu apa? Kelompok demi kelompok datang. Setelah Fathu Makkah itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Berarti isi dari surat ini tentang apa? Isi dari surat ini tentang apa? Iya, kemenangan Fathu Mekah, kemenangan dengan apa? Ditaklukkannya Mekah. Allah menyuruh apa kepada nabinya? Allah menyuruh apa ya? Di dalam ayat dalam surat ini Allah menyuruh nabinya apa? Iya, banyak istighfar. Apalagi? Apalagi? Bukan yang itu, tapi apa? Bertasbih, betul. Dan iya, bertahmid, memuji Allah. Baik. Lihat di sini, idza ini dalam pembahasan nahwunya adalah apa? Dzarfuz zaman. Mabni ala sukun fi mahallin nasbin. Dzarfuz zaman sekaligus sebagai apa? Sebagai isim syarat. Jawab syaratnya mana ini? Fasabih. Berarti takdirnya apa? Pembahasannya, apabila engkau wahai Rasulullah melihat telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau lihat orang-orang masuk Islam, maka hendaknya engkau bertasbih, bertahmid dan memohon pengampunan. Ini tafsir yang disebutkan oleh para ahli Badar, para sahabat Nabi yang ahli Badar. Tetapi Ibnu Abbas, beliau memiliki isyarat yang lain, memiliki fikih yang mendalam. Siapa yang tahu? Apa pemahaman Ibnu Abbas tentang surat ini? Surat ini menunjukkan apa? Ini memang agak berat tentunya ya. Tapi apa? Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Ibnu Abbas mengatakan ini alamat ajalnya Nabi. Dari mana kita tahu apa tugas Nabi Muhammad tatkala beliau diutuskan di awal-awal pembahasan kitab apa ini? Kitab Sirah ini, tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi? Tugas Nabi apa tugas Nabi? Ya. Iya, mengajak orang untuk masuk Islam, untuk memerangi kekufuran dan menyebarluaskan tauhid. Berarti dakwah Nabi intinya adalah itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Baik. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, yaitu amal soleh, untuk Allah memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrikin ini membencinya. Berarti tugas Nabi adalah untuk memenangkan agama Allah. Nah, sekarang kemenangan sudah ada belum? Sudah ada kemenangan di Fathu Makkah. Berarti tugas selesai. Kalau tugas selesai berarti apa yang tersisa? Iya, sebentar lagi akan wafat. Makanya kata Ibnu Abbas, surat ini adalah sebagai pemberitaan, pengkhabaran tentang dekatnya ajal Nabi. Tatkala kemenangan sudah ada, berarti tugas selesai. Kalau tugas selesai, maka tiba waktunya untuk persiapan menghadap Allah Ta'ala. Kalau orang ingin menghadap Allah Ta'ala, apa yang diperlukan? Iya, yaitu apa? Memperbaiki amalan, banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Makanya Aisyah
mengatakan kepada Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada saya alamat dan hari ini saya telah melihat alamat itu. Makanya saya banyak bertasbih, bertahmid dan istighfar di waktu rukuk dan sujud. Aisyah mengatakan apa? Setelah turunnya surat ini, Nabi dalam rukuk dan sujud selalu membaca apa? Apa zikir ketika rukuk dan sujud? Yang lain, bukan yang itu. Bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Terkait dengan sebab, terkait dengan surat ini. Zikir yang agak panjang. Bukan yang itu untuk apa? Qiyamul Lail. Bukan yang itu, tapi apa? Zikir rukuk dan sujud setelah turunnya surat An-Nasr ini adalah apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tayyib, kata Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya melihat Anda memperbanyak zikir ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kenapa? Yaitu selama di Madinah tak ada Nabi zikir dengan pola ini waktu rukuk sujud. Rukuk ya subhana rabbiyal azim, sujud ya subhana rabbiyal a'la. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah memberikan suatu tanda kepada saya yang apabila tanda itu telah tiba, maka saya diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar. Dan saya telah melihat tanda itu, yaitu surat ini. Tatkala sudah melihat tanda berupa kemenangan dan orang-orang masuk Islam secara bergelombang, maka ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Kalau sudah dekat ajal, takkan orang dekat ajal malah masih sibuk ke diskotik, sibuk ke mana itu namanya? Sibuk ke uh, shopping apa lah, shopping. Yang buruk-buruk tuh apa? Iya, berjudi di Las Vegas kah atau apa? Nauzubillah. Menjelang kematian itu banyak berzikir, istighfar dan tasbih dan sebagainya. Nabi mencontohkan itu. Ini menunjukkan sudah dekat dengan masa ajalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pembahasan terkait dengan Fathu Makkah dan yang terkait dengan surat ini. Setelahnya ini membahas apa? Masalah penghancuran patung-patung. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.